Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya lah saya dapat menyelesaikan webcam ini. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada Pak Asep Syaifur Rahman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum saya akan menerangkan tentang adab makan dan minum, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama saya Agnes Indarwati Susanto dari kelas 8C. Saya akan menjelaskan tentang adab makan dan minum. Salah satu realisasi dari akhlak terpuji adalah bagaimana cara seseorang makan dan minum, sesuai atau tidaknya dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sekarang ini banyak di antara kita yang makan dan minum tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada istilah standing party di acara pernikahan ataupun hitanan yang sama sekali bukan syariat umat Islam dalam adab makan dan minum. Kita juga sering sekali mengkonsumsi makanan maupun minuman secara berlebihan. Padahal Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita untuk makan dan minum secara berlebihan. Allah juga tidak suka kepada orang yang berlebihan. Nabi Muhammad mengajarkan kita umatnya untuk membagi 3 bagian dalam mengisi perut, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lainnya untuk bernafas atau udara. Allah tidak menyukai terhadap orang yang berlebihan dalam segala hal, termasuk makan dan minum, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 7 yang berbunyi, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa ashrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ada beberapa tata cara makan dan minum menurut ajaran Islam. Yang pertama yaitu makan dan minum selagi kita merasa lapar atau sudah waktunya makan. Yang kedua, makan dan minum dengan makanan yang benar-benar halal. Yang ketiga, makanan dan minuman itu memang sehat dan menyehatkan serta layak dikonsumsi. Yang keempat, makan dan minum dengan cara membaca basmalah dan dilanjutkan dengan berdoa. Sebelum makan dan minum juga ada adabnya, yaitu yang pertama, berupaya mencari makanan dan minuman yang halal.
lalu diniatkan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mencuci tangan sebelum makan, dan makan dan minum seadanya, tidak mencela. Lalu hendaknya kita makan sesudah lapar dan hendaknya makan ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Membaca basmalah dan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apabila lupa, hendaknya membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, kalau kita sedang makan atau minum, ada adabnya. Yang pertama, menggunakan tangan kanan. Yang kedua, disunahkan makan dengan 3 jari seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lalu, makan makanan yang lebih dekat posisinya dengan kita. Dilakukan sambil duduk, tidak berdiri atau bersandar. Mengunyah makanan dengan baik sampai halus dan tidak berlebih-lebihan dan membuang makanan. Sesudah makan, hendaknya kita membaca doa setelah makan atau minum. Yang doanya berbunyi, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Lalu menjilati jemari tangan kanan, membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi dan berkumur-kumur, mencuci tangan dan peralatan makan, juga membereskan dan membersihkan meja makan. Ternyata dari sekian banyak adab untuk makan dan minum, semuanya menyimpan hikmah. Yang pertama yaitu mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud cinta kepada Rasulullah SAW mendatangkan keberkahan, menyehatkan tubuh dan baik. Hal ini didukung dan dibuktikan secara medis. Dari Anas dan Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Bersabda Nabi dari Abu Hurairah, janganlah kalian makan sambil berdiri. Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Dr. Abdur Razak Al-Kailani berkata, minum dan makan sambil duduk lebih sehat, lebih selamat, dan lebih sopan, karena apa yang diminum dan dimakan oleh seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lembut. Adapun minum sambil berdiri, maka ia akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus, menabraknya dengan keras. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu lama, maka akan menyebabkan melar dan jatuhnya usus, yang kemudian menyebabkan pernah sekali minum sambil disfungsi pencernaan. Adapun Rasulullah berdiri, maka itu dikarenakan ada sesuatu yang menghalangi beliau untuk duduk. Seperti penuh susahnya manusia pada tempat-tempat suci bukan merupakan kebiasaan. Ingat, hanya sekali karena darurat. Air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh sphincter. Sphincter adalah suatu struktur muskuler atau berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Ketika air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal. Nah, jika kita minum berdiri, air yang kita minum tanpa disaring langsung menuju kandung kemih. Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan kemih. Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan di saluran ureter. Karena banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter, inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal. Salah satu penyakit ginjal yang berbahaya. Susah kencing itu penyebabnya. Nah, ternyata Rasulullah memang benar dan mengajarkan kita ke jalan yang baik juga selamat. Jadi hendaknya kita untuk
makan dan minum sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.